anak-anak yang berdiri tegak, siap menghadapi masa depan, siap menjadi pegawai, siap jadi manajer, bahkan siap jadi CEO dalam setiap perusahaan, siap jadi prajurit, siap jadi bintara, dan siap jadi perwira. Perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi, semuanya siap. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan ini juga salah seorang yang tinggalnya di Jawa Tengah, tetapi selalu mensupport saya, berani berspeak up bahwa apa yang dilakukan itu benar, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa, karena bagi kalangan ulama, ijtihad itu yang berani beristihad walaupun salah tetap nilainya 1 dibanding dengan orang yang tidak berbuat sama sekali. Hidup ini lebih baik berbuat walaupun salah daripada dia tidak berbuat sama sekali. Saya memberikan perumpamaan begini. Ada seseorang yang jatuh pingsan dan ada orang yang di sampingnya. Maka di sampingnya itu kemampuannya untuk membangunkan pingsannya itu hanya dengan memijit atau hanya dengan memberikan minyak wangi. Menurut saya itu jauh lebih baik. Itu bagi mereka yang praktisi, yang orang setiap hari bergelut dengan masalah, yang orang dalam setiap hari bergelut dengan problem, yang orang dalam setiap hari kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi bagi seorang yang hidupnya di ruangan AC terus, setiap hari melakukan analisis terus, setiap hari melakukan komentar terus, ketika mendapat orang pingsan, dia pasti kita harus menghubungi dokter ahli spesialis di bidang jantung. Untuk mendapat dokter spesialis di bidang jantung, maka ini yang pingsan harus dimasuki mobil ambulan yang berstandar, yang ada alat pijitnya, yang ada oksigennya. Kemudian mobil berstandar itu, kemudian cara mengangkatnya itu harus seperti ini, sesuai dengan standar kesehatan. Belangkarnya harus sesuai standar kesehatan. Kira-kira yang pingsan ini matinya mana yang lebih benar? Memijit dulu, baru nyari ambulan, baru dibawa ke rumah sakit, ke ruangan ICU, baru diperiksa, baru dibuat ke ruangan rawat inap, atau langsung panggil dokter spesialis berstandar. Banyak orang yang tidak pernah menyadari dan hidup dalam culture lingkungan. Culture lingkungannya baik, mengomentari anak-anak yang punya sikap yang berbeda, budak bawang, pasti beda standarnya. Kalau pertanyaannya, kenapa Kang Deddy ngomongnya suka keras? Kenapa Kang Deddy ngomongnya suka meninggi? Karena saya hidup di bawah terik matahari. Saya hidup di tengah-tengah kerumunan warga. Saya hidup dalam setiap hari yang datang ke rumah saya adalah yang terlibat pinjol, yang ditagih Bang Emok, yang kontrakannya habis, yang anaknya hamil, tidak ada yang bertanggung jawab, yang sakit, yang itu, yang ini. Itu yang saya hadapi setiap hari. Kalau saya ngomongnya nggak keras, saya hidup di tengah kerumunan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kalau saya tidak bisa ngomong meninggi, saya tidak akan bisa mengendalikan puluhan ribu orang di lapangan. Beda kalau saya tiap hari tinggal di gedung sate, di ruangan ber-AC yang diterima hanya para dirut, yang diterima hanya para CEO, yang diterima hanya para artis. Mungkin ngomong saya tak begitu. Mangga silahkan duduk, ayo minum dulu. Mangga Kak Seto. Di tengah-tengah ribuan orang yang setiap hari saya berhadapan dengan mereka, saya ngomong, hapunten abi badhe ngalaku. Bisa nggak? Tangan saya harus main, mata saya harus main, telinga saya harus main, saya harus mengendalikan seluruh situasi ini dalam setiap waktu. Makanya saya berucap terima kasih atas penyesuaian seluruh pegawai Pemda Provinsi, Pak Sekda, PLTK Distrik, Pak Asisten Santri, Kepala Kesbangpol, protokol, semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah. Asalnya dulu bekerja di Pemprov, hari ini berganti mengabdi untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Karena mengabdi, gak ada lagi gubernur, gak ada lagi sekda. Bagaimana situasi? Bagaimana saya bilang pindahkan kursi, pasang di depan. Kalau Pak
Sekda tolong pindahkan kursi. Pak Sekda perintah lagi ke kabak admin, tolong pindahkan kursi. Nah, aku ke asisten satu, asisten pindah lagi ke admin pindah lagi ke kabak protokol pindah lagi. Itu angus-angus nggak bisa. Ini adalah kepemimpinan kopekrak. Kemudian orang bertanya, apakah ini instan? Nggak boleh menilai instan hari ini. Kenapa? Karena hari ini baru 3 bulan saya mimpin. Lihat nanti 2-3 tahun ke depan, apakah kebijakan saya itu kemudian terus-menerus konsisten membangun sistem bukan perkara mudah, membangun sistem itu perkara yang susah. Maka satu hal yang harus dilakukan oleh kita adalah memulai. Bagi saya, sistem belakangan, mulai duluan. Nanti setelah dimulai, maka sistem itu akan terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena falsafah pendidikan ini adalah tuturi